dengan Mas komentar. Ipin baru saja dilantik menjadi Bupati Trenggalek. Tentunya kita ingin mengetahui apa saja gebrakan yang akan Anda lakukan. Tapi sebelumnya kita berbincang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Oke. Di 2024, PAD Trenggalek hanya mencapai 95,37% dari target. Seperti apa evaluasi Anda terkait dengan pencapaian ini? Dan di 2025, seperti apa langkah-langkah konkret yang akan Anda lakukan tentunya untuk bisa mencapai target-target yang lebih realistis dan juga optimal? Oke, jadi kita sekarang lebih ingin memanfaatkan pengelolaan barang milik daerah, khususnya aset-aset yang bernilai produktif, dan juga kita memanfaatkan badan usaha milik daerah untuk sekarang bekerja sama dengan beberapa pihak yang dimungkinkan satu, nggak hanya menambah PAD, tapi yang lebih penting lagi menambah pendapatan asli rakyat. Nah, contoh yang terbaru BUMD kita bekerja sama dengan MBisnet, salah satu perusahaan digital yang mendigitalisasi semua transaksi katalog lokal dari produk-produk UMKM. Oke. Nah, jadi itu menarik karena sekarang dengan versi 6 kita punya sistem yang baru dan salah satunya di Jawa Timur yang sudah bekerja sama dengan MBisnet baru Kabupaten Trenggalek. Jadi itu dimungkinkan nanti setiap transaksi satu menguntungkan UMKM, dua untuk fiskal daerah akan menambah pendapatan BUMD yang itu juga akan menjadi sharing penghasilan di APBD kita. Itu salah satu. Kedua, kita sekarang fokus kepada pembangunan yang mengungkit nilai ekonomi. Kalau dulu kita melakukan pembiayaan, kita bangun rumah sakit. Oke. Dulu rating di Google Review itu 2,3. Sekarang ya belum excellent, masih 4,2. Tapi bagi Trenggalek yang dulu reputasinya sangat-sangat buruk, ya saya merasa dari sisi fisik maupun manajemen sudah ada improvement meskipun saya belum puas. Dan terbukti BLU kita pendapatan juga melonjak cukup drastis. Tapi kalau BLU kan kita kembalikan lagi kepada pelayanan. Jadi kita sekarang fokus ke arah bagaimana nanti pembiayaan maupun hasil dari efisiensi itu bisa kita gunakan untuk membangun aset-aset untuk menjadi dalam tanda kutip lebih atraktif. Termasuk juga menambah peluang untuk orang bisa datang itu nggak harus dari wisata, tapi dari sisi pendidikan juga. Makanya kita punya kebijakan kita memberikan hibah tanah kepada setiap university yang mau membangun kampus di Kabupaten Trenggalek. Oke, nah sebelum kita membahas bagaimana untuk menarik investor terkait dengan sektor pendidikan, kemudian pariwisata juga, tapi terkait dengan efisiensi yang tadi Anda sebutkan, tentunya ini sebagai langkah responsif. Yeah. Namun apakah dengan pemangkasan anggaran, termasuk bagaimana pemangkasan biaya pegawai, kemudian biaya operasional, ini bisa tetap akan menjaga pendapatan daerah, kemudian bagaimana menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan juga kesejahteraan pegawai lokal juga. Ya, jadi sebenarnya saya tidak ingin memilih melakukan pemotongan karena di setiap diskusi dengan DPR, laporan dari tim anggaran itu meminta bahwa semacam TPP itu dipotong hampir separuh dan lain sebagainya. Jadi saya cuma memberi gambaran kepada seluruh aparatur bahwa dan juga seluruh masyarakat bahwa yang terdampak efisiensi ini rata-rata adalah DAU, DAK yang kemudian dilakukan pengurangan dalam transfer ke daerah dari asumsi yang sudah kita tetapkan ketika menetapkan APBD di tahun sebelumnya. Nah, dari DAU, DAK itu kebanyakan memang berimpaknya adalah kepada belanjanya masyarakat. Karena sudah kita plotting untuk membangun jalan, membangun jembatan, sarana prasarana pendidikan dan juga kesehatan. Nah, itu yang terdampak. Maka kan harus melakukan kompensasi nih. Iya. Apa yang bisa kita kompensasi? Nah, salah satunya kita sudah potong semua perjalanan dinas. Bahkan saya dianggarkan 1,3 untuk pengadaan mobil dinas. Ya hampir semua kepala daerah saya lihat di berita banyak yang nggak mengambil itu gitu. Dan saya nggak pernah ganti mobil dinas sejak wakil bupati, which is itu sejak tahun 2016 gitu. Karena saya merasa memang masih banyak kebutuhan rakyat yang harus saya cukupi gitu. Nah, tapi saya memberikan pemahaman kepada rekan-rekan ASN, di saat yang lain kena PHK, Anda masih menerima gaji 13. Ya, kita masih menerima THR gitu. Dan TPP juga masih diterimakan full gitu. Sesuai dengan kemampuan daerah gitu. Di saat yang lain masih nunggu diangkat sebagai PNS dan lain sebagainya. Jadi saya hanya mengajaknya
ya kita berempati lah secara sosial, kita sedekahkan apa yang kita punya itu. Dan saya mengajak sedekah bukan berarti saya tidak melakukannya, sama. Saya nanti juga pasti akan dapat gaji 13, saya gaji juga selama ini kita bagi 3 untuk zakat, sedekah dan lain sebagainya. Jadi saya lebih ingin mengajak itu dan melindungi pendapatannya teman-teman. Karena kalau dipotong semena-mena kan saya nggak tahu, mungkin teman-teman sudah ada yang melakukan cicilan untuk kebutuhannya gitu. Jadi meskipun negara butuh atau daerah butuh, saya nggak pengen semena-mena memotong, tapi silahkanlah mereka sesuai dengan kemampuan untuk bisa melakukan donasi untuk mengkompensasi, karena meskipun di surat edaran bahwa efisiensi itu langsung bisa dilakukan kegiatan, tetapi kita tetap mempedomani PP dan Permendagri bahwa kalau belanja itu sudah antar dinas, antar belanja pemindahan anggarannya itu sudah antar dinas, maka harus ditetapkan lewat perda gitu.